Halo semuanya, jumpa lagi di channel Movie Move. Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat cuy. Kali ini kita akan membahas film yang disutradarai oleh Lee Cronin dan dirilis pada bulan Mei tahun 2023 yang berjudul Evil Dead Rise. Film ini merupakan film kelima dari franchise film horor klasik Evil Dead yang udah eksis sejak tahun 1981. Evil Dead Rise tahun 2023 ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan iblis yang bisa merasuki dan membunuh mereka kapanpun. Ya, nggak usah kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya cuy. Di awal film ini kita diperlihatkan beberapa adegan yang lumayan bikin ngeri dan sedikit bikin tegang sih. Scene dimulai dengan ditampilkan seorang cewek bernama Teresa yang lagi duduk nyantai di pinggir danau sambil baca buku dan dengerin musik. Tiba-tiba, si Teresa ini kaget karena ada sebuah drone punya temen cowoknya yaitu si Caleb yang hampir aja nabrak kepalanya. Gak lama kemudian si Caleb ini muncul sambil cengar-cengir gak jelas cuy. Kemudian si Teresa ngomong dan nyuruh Caleb buat ngeliat keadaan pacarnya yang lagi sakit, yaitu si Jessica. Tapi si Caleb ini malah cuek kayak gak peduli gitu sama keadaan pacarnya. Karena si Caleb ini gak peduli, Teresa kemudian pergi sendiri buat ngecek keadaan si Jessica di dalam kamar sebuah cottage. Saat itu si Jessica lagi istirahat tidur dan Teresa lanjut membaca buku yang ia baca di tepi danau tadi. Tiba-tiba Jessica terbangun dan mulai melafalkan isi buku yang lagi dibaca si Teresa. Dan lama-kelamaan suaranya tuh makin serem kayak orang lagi kesurupan gitu. Lalu tiba-tiba aja si Jessica itu terjatuh dari tempat tidurnya. Teresa yang ngeliat itu langsung menghampiri berniat mau nolongin. Tapi si Jessica malah udah kesurupan iblis dan tingkah serta mukanya itu perlahan berubah menjadi seperti iblis jahat. Kemudian tiba-tiba aja si Jessica yang lagi kesurupan iblis ini megangin dan ngejambak rambut si Teresa. Sampai-sampai kulit kepalanya tuh ikut terkelupas. Aduh, kasihan si Teresa, botak kepalanya cuy. Setelah dijambak sampai-sampai kulit kepalanya tuh ikut terkelupas, Teresa kemudian langsung lari kabur nyamperin Caleb yang lagi asik kencing di pinggiran danau. Dengan kepala penuh darah, Teresa nyoba ngasih tahu si Caleb tentang apa yang udah terjadi. Tetapi Jessica yang lagi kesurupan tiba-tiba aja datang lalu ngambil drone dan ngelukain wajahnya sendiri pakai baling-baling drone. Kemudian si Jessica itu nyemplungin dirinya sendiri ke dalam danau. Setelah ngelihat semua yang terjadi, Caleb pun ikut loncat ke dalam danau dengan niat mau nolongin si Jessica. Tapi Jessica malah ngebunuh si Caleb dan ngelempar kepalanya keluar dari dalam air cuy. Kemudian si Jessica yang lagi kesurupan itu terbang melayang di atas danau dengan muka yang udah menyerupai iblis. Kemudian scene berganti ke satu hari sebelumnya. Karena kisah dari film ini yang sebenarnya adalah pada satu hari sebelum kejadian di danau. Scene memperlihatkan seorang cewek bernama Beth yang sedang berada di dalam toilet dan lagi pakai test pack atau alat tes kehamilan. Beth ini adalah seorang musisi band kayak band rock atau band metal gitulah ya. Beth kelihatan panik dan kebingungan karena tes kehamilan yang dilakukannya menunjukkan hasil yang positif. Dia lalu keinget sama kakak perempuannya yang bernama Ellie dan berpikir mau mengunjunginya sambil meminta jalan keluar atas kehamilannya itu. Kakak perempuan Beth yaitu si Ellie ini merupakan seorang janda beranak 3. Gimana cuy? Apakah kalian tertarik dengan janda anak 3? Ellie, kakaknya Beth ini merupakan seorang tato artis. Dia tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah gedung tua bekas bank kuno yang udah direnov jadi apartemen. Malam itu saat hujan gerimis, Beth datang ke tempatnya si Ellie. Mereka mulai ngobrol dan Ellie mulai curhat tentang suaminya yang udah lama minggat. Ellie kemudian menyuruh ketiga anaknya yaitu si Denny, Bridget, dan Casey untuk keluar membeli pizza dengan tujuan agar pembicaraan mereka nggak didengar sama anak-anak. Ellie sebenarnya udah tahu kalau si Beth datang pasti karena ada masalah. Dan bener aja, Beth mulai bicara tentang masalahnya, tapi saat Beth belum selesai bicara, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengguncang seluruh apartemen tua itu cuy.
Pada saat yang sama, anak-anaknya si Ellie lagi berada di basement parkiran apartemen. Dan mereka semua sangat panik, sampai-sampai pizza yang mereka beli itu jatuh numplek berceceran. Gak lama setelah gempa buminya berhenti, si Denny ngeliat ada lubang besar di basement parkiran yang disebabkan oleh gempa bumi. Karena penasaran, masuklah si Denny ke dalam lubang itu. Ternyata di bawah lubang itu ada kayak semacam berangkas kuno peninggalan bank. Di dalamnya terdapat banyak benda-benda kuno dan benda-benda mistis. Denny kemudian menemukan sebuah piringan hitam. Lalu pandangannya tertuju pada sebuah peti yang ternyata di dalamnya ada sebuah buku kuno yang dibungkus menggunakan kain dan dikerumunin kecoa dan lalat cuy. Kemudian si Denny memasukkan piringan hitam dan buku kuno itu ke dalam tasnya, lalu membawanya pulang ke apartemen. Di sisi lain, Ellie yang cemas sama keadaan anak-anaknya mencoba menelpon berkali-kali, namun tidak tersambung. Tapi tak lama dari itu, anak-anaknya yaitu si Denny, Bridget, dan Casey berhasil pulang ke apartemen dengan selamat. Jadi si Ellie ini sebenarnya udah punya niatan mau pindah dari apartemen cuy, karena ia udah mulai kesulitan membayar sewa dan mulai nggak cocok sama keadaan apartemennya itu. Mengetahui ibunya yang lagi kesulitan keuangan, Denny kemudian punya inisiatif untuk ngejual buku kuno yang ia ambil dari berangkas tua tadi. Karena Denny berpikir buku itu pasti punya harga jual yang mahal. Tapi saudara perempuannya yaitu si Bridget gak setuju dengan hal itu. Dari sinilah awal bencana yang akan menimpa keluarganya terjadi. Denny yang penasaran nyoba buat ngebuka buku itu, tapi kesulitan sampai tangannya si Denny terluka dan meneteskan darah di atas buku itu. Perlahan tetesan darahnya si Denny ini mulai keserap yang kemudian buku itu terbuka dengan sendirinya. Buku yang ditemukan si Denny ini sebenarnya adalah sebuah Necronomicon atau buku kematian yang dapat melepaskan roh iblis jahat dan menyerang siapapun yang membukanya. Setelah terbuka, Denny nyoba membaca buku itu. Tapi si Bridget menyuruhnya berhenti membaca dan nyuruh Denny untuk kembaliin buku itu ke tempat asalnya. Karena dia udah ngerasa ada yang gak beres sama buku kuno itu. Lalu Bridget keluar dan ninggalin Denny sendirian di dalam kamar. Denny yang masih penasaran lanjut ngeliat isi di dalam buku itu. Dan si Denny juga ngambil piringan hitam yang juga dia bawa dari berangkas, lalu nyoba memutarnya. Yang ternyata isinya adalah suara-suara pendeta yang lagi berbicara tentang iblis jahat yang ada di dalam buku kuno itu. Di piringan hitam itu juga terdengar sang pendeta seperti lagi ngebaca mantra-mantra yang ngebuat buku kuno yang diambil si Denny itu berganti halaman dengan sendirinya. Lalu si Denny nyoba buat menghentikan putaran piringan hitam itu, tapi nggak bisa. Dan malah suara mantra-mantra itu terdengar semakin keras cuy. Di saat yang sama, Ellie lagi mau ngelondri baju-baju kotor dan mau turun ke bawah pakai lift. Saat dia udah sampai basement dan keluar dari lift, tiba-tiba aja si Ellie ini kepental lagi masuk ke dalam lift. Kayak ada yang ngedorong seperti makhluk yang gak kasat mata gitulah, yang ngebuat si Ellie ini nyampe pingsan. Gak lama kemudian si Ellie siuman dan dia mencoba keluar dari lift tapi gak bisa karena liftnya tuh terkunci sendiri. Selanjutnya dia mendengar suara aneh yang ngebuat telinganya itu sampai kesakitan. Lalu tiba-tiba ada sebuah tali yang menjalar ke lehernya si Ellie dan tali itu menariknya sampai dia tergantung. Ellie terus berusaha buat ngelepas tali di lehernya, tapi malah ada beberapa tali lagi yang muncul yang mengikat tangan serta kakinya. Jadi si Ellie ini kayak orang yang lagi digantung dengan keadaan tangan dan kakinya juga diikat terbentang gitu cuy. Saat itu keadaan sekitar lagi hujan dan apartemen Ellie lagi mati listrik. Beth bersama ketiga anak Ellie melihat ke sekitar dan menyadari kalau hanya apartemen mereka lah yang mati listrik. Lalu si Denny nyoba memperbaiki panel listrik apartemen, yang mana tiba-tiba pada saat itu ibunya yaitu si Ellie pulang dengan tingkah laku dan keadaan yang udah gak jelas. Setelah masuk ke apartemen, Ellie langsung menuju ke dapur. Lalu dia ngidupin kompor dan menggoreng telur dengan melempar telur-telur tersebut secara berantakan ke dalam wajan. Beth merasa keheranan ngelihat tingkah laku aneh yang dilakukan Ellie. Saat itu juga raut wajahnya si Ellie itu mendadak berubah kayak orang lagi kesurupan. Badannya menggeliat-menggeliat kayak ulet,
lalu ngerayap ke arah Beth dan anak-anaknya. Kemudian dia juga muntahin air yang sangat banyak dari mulutnya. Dan tiba-tiba saat itu juga dia langsung pingsan. Ngeliat keadaan Ellie seperti itu, Beth dan Danny langsung berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi nggak bisa karena liftnya tuh rusak. Kemudian ada tetangga apartemen yang berniat ngebantu mereka dan menyarankan mereka untuk lewat tangga darurat. Tapi sayangnya tangga darurat apartemennya pun nggak bisa dipakai. Akhirnya mereka membawa Ellie kembali dan membaringkannya di kamar dan mereka semua mengira si Ellie ini udah mati. Tetangga apartemen masih berusaha untuk ngebuka pintu dan nyari tangga darurat yang lain. Sedangkan si Beth nungguin Ellie di kamar. Saat lagi nungguin Ellie di kamar, tiba-tiba HP-nya Beth tuh bunyi. Dan terdengar seperti suaranya Ellie yang lagi meracau merasa kepanasan atau kesakitan gitulah. Lalu HP-nya tuh tiba-tiba pecah sendiri cuy. Saat itu juga Ellie yang dikira udah mati bangun lagi. Mereka ngerasa sedikit lega dan mengira si Ellie masih hidup. Kemudian Beth langsung memeluknya dan merasakan ada yang aneh karena tubuhnya si Ellie ini dalam keadaan yang panas banget cuy. Karena tubuhnya si Ellie ini panas banget, mereka langsung membawanya ke kamar mandi dan langsung masukin Ellie ke dalam bathtub, dicemplungin gitulah cuy. Tapi saat itu tubuh dan raut muka si Ellie perlahan udah mulai berubah jadi seperti iblis. Dan dia tiba-tiba loncat lalu nempel di langit-langit kamar mandi sambil teriak sangat kenceng dengan raut muka yang menyeramkan. Kemudian Ellie menyerang lalu menusuk tangan Beth menggunakan potongan kaca. Bridget yang melihat kejadian itu nyoba buat menyadarkan ibunya, tapi ibunya malah menyerang lalu melukai wajahnya dan hampir membunuh si Bridget. Untung aja Danny yang juga ngelihat kejadian itu langsung memukul ibunya yaitu si Ellie dan berhasil nyelamatin Bridget. Mendengar adanya keributan, tetangga apartemen datang ingin ngeliat apa yang terjadi. Tapi apesnya, si Ellie malah menyerangnya dan langsung menggigit matanya tuh sampai copot cuy. Lalu muntahin bola matanya tepat masuk ke mulut anak tetangganya itu. Kok bisa pas di mulut gitu ya? Agak kocak sih. Mengetahui Ellie yang lagi berada di luar apartemen, Beth dan anak-anak langsung kunci pintu biar si Ellie yang lagi kesurupan itu nggak bisa masuk ke apartemen. Ellie terus ngetuk-ngetuk pintu menggunakan kepalanya. Dan gak hanya itu aja, Ellie yang lagi berada di luar dalam kondisi kesurupan itu membunuh banyak banget tetangga-tetangga apartemen yang dilihatnya. Beth yang bingung sama kejadian-kejadian itu nyoba nyari jalan keluar. Pada saat yang sama, Danny dan Bridget cekcok dan saling menyalahkan akan penyebab ibunya jadi seperti itu. Akhirnya si Danny ngasih tahu Beth tentang buku dan piringan hitam yang diambilnya dari brankas tua. Lalu nunjukin semua benda-benda aneh itu kepada si Beth. Sementara Bridget mulai ngerasa ada yang aneh sama luka di wajahnya. Selanjutnya, Ellie yang lagi kesurupan mulai mempengaruhi anaknya yang paling kecil, yaitu Casey untuk ngebukain pintu. Karena Casey ini masih polos dan gampang banget dibujuk, akhirnya dia mulai ngebuka kunci pintu apartemen. Lalu seketika, si Ellie mencekik leher Casey, tapi untungnya Beth dan Danny berhasil menolongnya. Sementara tingkah Bridget makin aneh, dengan luka di wajahnya yang makin parah dan mulai ngeluarin cairan mirip kayak tinta. Gak hanya itu aja, tiba-tiba dari mulutnya si Bridget ini keluar serangga dan cairan mirip tinta dengan jumlah yang lumayan banyak. Jadi si Bridget ini kayak muntah tinta dicampur serangga gitulah pokoknya. Beth yang ngelihat tingkah Bridget mulai ngerasa ada yang aneh dan mulai ngajak ngomong Bridget. Tapi ternyata Bridget juga udah kesurupan iblis dan dia mulai memakan pecahan-pecahan kaca. Udah mirip debus banget lah cuy. Beth kaget sama tingkah laku si Bridget. Lalu si Bridget yang lagi kesurupan itu berkata kalau perutnya tuh gatel. Makanya dia nyemilin kaca biar ada yang ngegaruk perutnya dari dalam. Kemudian tiba-tiba aja si Bridget mulai nyerang, tapi untungnya Beth bisa ngelawan dan memukulnya. Danny yang dengar ada keributan mendatangi mereka, tapi malah gantian dia yang dikejar si Bridget.
Di saat yang sama juga ada Casey yang ngelihat kejadian itu. Brigade yang ngelihat mulai beralih mau nyerang Casey. Tapi untungnya Casey lagi megang tongkat mainannya dan tongkat itu akhirnya menusuk tepat di tenggorokan sampai tembus ke kepala belakangnya si Brigade yang ngebuatnya tumbang. Setelah tumbang dan terjatuh, Danny kemudian ngebungkus Brigade pakai kain dan dia juga mengikatnya di atas tempat tidur biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Selanjutnya, Danny dan Beth mulai benerin turntable atau pemutar piringan hitam yang rusak karena sebelumnya dipaksa berhenti oleh si Danny. Beth berharap dan menduga ada jalan keluar di dalam piringan hitam itu. Setelah turntable udah bisa dipakai lagi, Beth mulai mendengarkan rekaman suara-suara pendeta di dalam piringan hitam itu. Dia juga memberi pisau kepada Danny untuk jaga-jaga misalnya terjadi sesuatu. Danny dan Casey nungguin Beth di luar kamar sambil ngintip keluar ngelihat ibunya si Ellie yang ternyata tuh udah nggak ada di luar. Lalu mereka dengar ada sesuatu di atas langit-langit apartemen. Dan pada saat itu juga, Brigade yang kepalanya tuh udah ketusuk tongkat dan udah diikat di atas tempat tidur, bangkit lagi dan langsung nyerang Danny. Danny berusaha ngelawan dengan menusuknya pakai pisau. Sayangnya semua itu nggak berguna. Dan Brigade terus mendorong Danny lalu nyabut pisau yang nancep di tubuhnya kemudian menusukkannya ke lengan si Danny sambil memuntahkan cairan mirip darah ke tubuhnya Danny. Danny nyoba ngelawan dengan meraih kaleng gas lalu membakar si Brigade. Beth yang saat itu lagi dengerin piringan hitam tiba-tiba ngelihat bayangan Ellie di belakangnya. Dan bener aja, Ellie yang bentuknya semakin mirip iblis itu udah berdiri di belakangnya kemudian menyerang Beth sampai Beth terlempar keluar kamar. Pada saat itu juga Danny yang udah terluka parah karena serangannya si Brigade berpamitan sama adik kecilnya yaitu si Casey. Dan dia meminta maaf karena nggak bisa melindunginya. Kemudian Beth yang terus diserang si Ellie tetap berusaha ngelawan. Sampai akhirnya si Ellie yang lagi kesurupan itu tahu kalau Beth tuh lagi dalam keadaan hamil. Dan Ellie berniat mau ngeluarin paksa janin yang ada di dalam perutnya Beth. Untungnya Casey yang ngelihat kejadian itu cepat melemparkan gunting lalu si Beth langsung menusukkannya ke mukanya si Ellie. Pas ada kesempatan, Beth dan Casey langsung mencoba untuk keluar dari bangunan apartemen. Sayangnya, Beth nggak bisa ngebuka pintu tangga darurat karena tangannya juga tuh lagi dalam kondisi terluka parah. Saat itu juga Ellie yang mukanya abis ditusuk gunting sama Beth mulai bangkit lalu ngejar keluar dan mau nyerang mereka. Untungnya si Beth sempat ngambil shotgun punya tetangga apartemen yang dibunuh Ellie dan langsung menembakkannya ke arah kaki dan tangannya Ellie sampai hancur lebur. Tapi secara tiba-tiba semua orang yang udah dibunuh Ellie itu bangkit lagi dan mulai menyatu dengan tubuhnya Ellie dan perlahan berubah menjadi iblis yang bentuknya mirip laba-laba cuy. Pokoknya aneh banget lah bentuk iblisnya. Beth dan Casey yang ngelihat kejadian itu langsung lari masuk ke dalam lift. Beth nyoba buat neken tombol turun ke arah basement, tapi saat lagi di dalam lift, ada cairan seperti darah yang keluar sampai menuhin lift yang ngebuat Beth dan Casey itu tenggelam. Beruntungnya mereka masih selamat dan berhasil sampai ke basement. Mereka yang udah sampai ke parkiran basement langsung lari masuk ke dalam mobil. Tapi apesnya saat mereka udah nyalain mobil dan mau jalan keluar dari gedung apartemen, ban mobilnya tuh malah kesangkut sesuatu yang bikin mobilnya tuh nggak mau jalan cuy. Di saat yang sama, iblis yang bentuknya mirip laba-laba itu mulai nyamperin mereka. Tapi untungnya mereka berdua tuh berhasil nyumput. Iblis yang bentuknya aneh itu terus mencari dan ngejar-ngejar mereka. Sampai akhirnya, iblis itu berhasil nangkep lalu ngebawa Casey ke dalam sebuah mobil penggiling dan hampir membunuhnya pakai gergaji mesin. Untungnya, Beth bisa dengan cepat nyelamatin Casey. Kemudian si iblis aneh itu beralih nyerang Beth dan mau masukin Beth ke dalam mesin penggiling. Tapi Casey berhasil matiin mesin penggiling itu dan Beth bisa melepaskan diri.
Kemudian Bat nyerang balik iblis aneh itu pakai gergaji mesin, dan dia mendorongnya masuk ke mesin penggiling. Lalu Bat nyuruh Casey buat ngidupin mesin penggiling itu lagi. Akhirnya badan iblis aneh gabungan antara Ellie dan orang-orang yang dibunuhnya itu hancur lebur jadi daging giling. Akhirnya Bat dan Casey berhasil kabur dari gedung apartemen itu dan selamat dari kejaran iblis pembunuh keluarganya cuy. Ya, itulah tadi cerita tentang film Evil Dead Rise yang disutradarai oleh Lee Cronin. Filmnya lumayan seru dan sedikit bikin tegang. Buat kalian jangan lupa juga untuk nonton filmnya ya cuy. Sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya cuy. Sampai jumpa.